Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Riki Indriani, mahasiswa mata kuliah Sistem Telekomunikasi Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan NIM 22111818002 kelas A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sebuah bahasan mengenai konsep dasar telekomunikasi. Dimulai dari pengertiannya, telekomunikasi adalah cara yang digunakan untuk mengirimkan atau menerima sebuah informasi, di mana terjadi pertukaran informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, dan juga objek lainnya. Telekomunikasi digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada data, sinyal atau sinyal informasi. Yang kedua ada media yang digunakan. Yang ketiga ada bentuk sinyal melalui media yang digunakan. Dan yang keempat ada arah komunikasinya. Penjelasan yang pertama mengenai berdasarkan data atau sinyal informasi. Ada dua bagian. Yang pertama komunikasi analog. Komunikasi analog suatu bentuk komunikasi yang proses pengiriman informasinya pada gelombang elektromagnetik dan bersifat berkelanjutan atau yang disebut dengan sinyal analog. Contohnya adalah sebuah kaset yang sistem penyimpanannya menggunakan pita yang sudah terekam oleh data. Yang kedua ada komunikasi digital, hasil teknologi yang mengubah sinyal menjadi urutan bilangan 0 dan 1 atau yang biasa disebut dengan bilangan biner atau off dan on. Contohnya adalah komputer. Komputer bekerja dengan mengolah bilangan biner atau bilangan digital menjadi sebuah data atau informasi. Jenis telekomunikasi yang berdasarkan medium yang digunakan. Yang pertama ada komunikasi menggunakan kabel. Contohnya ada USB, jaringan LAN juga yang menggunakan kabel. Lalu yang kedua ada komunikasi tanpa kabel. Contohnya seperti mouse wireless, GPS, Bluetooth, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis telekomunikasi yang berdasarkan bentuk sinyal yang dikirim melalui medium. Ada dua. Yang pertama, komunikasi baseband. Komunikasi baseband itu sinyal yang dikirim pada medium tanpa melalui proses modulasi atau sinyal informasi langsung dikirim. Contohnya ada interface RS-232 atau Ethernet LAN. Yang kedua ada komunikasi broadband, yaitu sinyal yang dikirim pada medium melalui proses modulasi. Contohnya komunikasi internet, gambar bertipe, teks, dan suara yang dapat dikirim secara bersama-sama melewati suatu media udara maupun kabel atau kawat. Selanjutnya, jenis telekomunikasi berdasarkan arah komunikasi. Ada 3 bagian. Yang pertama disebut dengan simplex. Simplex merupakan komunikasi satu arah, hanya pemancar dan penerima. Contohnya seperti siaran radio, siaran TV. Yang kedua ada half duplex. Half duplex merupakan komunikasi dua arah, namun yang dilakukan secara bergantian. Contohnya adalah handy-talkie. Yang ketiga ada full duplex. Full duplex merupakan komunikasi dua arah dan dapat dilakukan secara bersama-sama. Contohnya adalah telepon. Selanjutnya ada penjelasan mengenai model telekomunikasi, yaitu sebuah piranti yang membangun dapat terjadinya sebuah komunikasi. Ada 3, transmitter, communication channel, dan juga receiver. Proses yang terjadi di transmitter atau pengirim adalah informasi asli diubah ke informasi listrik oleh transducer. Kemudian informasi tersebut diubah menjadi sandi oleh encoder dan dimodulasikan dengan informasi sinyal pembawa oleh modulator, kemudian dikuatkan oleh amplifier. Setelah informasi sesuai dengan karakteristik medium yang telah digunakan, maka informasi siap untuk dikirim. Yang kedua ada communication channel. Communication channel adalah suatu kanal transmisi atau sebuah media yang dapat menghubungkan antara pengirim dan juga penerima. Dapat berupa kabel kawat, fiber optik, dan juga yang lainnya. Yang ketiga ada receiver. Proses yang terjadi pada receiver atau penerima adalah transducer mengubah informasi yang datang atau informasi yang diterima
ke informasi listrik dan dikembalikan lagi kodenya oleh decoder, kemudian demodulasikan oleh demodulator dan dikuatkan kembali oleh amplifier. Setelah informasi dalam bentuk sesuai yang diinginkan, maka informasi tersebut siap untuk dinikmati oleh penerima. Selanjutnya ada penggolongan dari receiver atau penerima. Ada 3 bagian. Yang pertama ada point to point, yang kedua ada point to multipoint, yang ketiga ada multipoint to multipoint. Point to point adalah jenis komunikasi di mana informasi yang disalurkan berasal dari satu titik menuju titik yang lainnya atau tujuan. Contoh dari point to point adalah sharing laptop. Ada point to multipoint, yaitu jenis komunikasi di mana informasi berasal dari satu titik menuju banyak titik lainnya atau tujuan, misalnya broadcast, radio, TV, atau sebagainya. Ketiga, ada multipoint to multipoint, yaitu jenis komunikasi di mana informasi yang disalurkan berasal dari banyak titik menuju banyak titik lainnya. Contohnya www. Yang dapat saya jelaskan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.